إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا wahai orang yang beriman ittaqullah wahai orang-orang yang beriman ittaqullah kata Allah Subhanahu wa taala bertakwalah semua kalian pada Allah ittaqullaha haqqa tuqatih dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah ada di antara kalian yang wafat kecuali kalian berislam kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida dan berkatalah perkataan yang tepat, yang baik, yang benar. Berdakwahlah, ajaklah kepada kebaikan, laranglah dari kemungkaran. Yuslih lakum a'malakum kata Allah dalam Al-Ahzab, dengan itu Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dengan itu Allah ampuni dosa kalian. Wa man yuti'illah, dan siapa di antara kalian yang taat kepada Allah wa rasulah, dan taat pada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dialah orang yang menang dengan sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya kemenangan. Wa qala fi awwalin nisa, dan Allah mengatakan dalam awal surah An-Nisa yang juga dibaca dalam pembukaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering diulang, ya ayuhan nas, hai manusia sekalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan baginya pasangannya, Hawa namanya. Wa batha minhuma, dan Allah lah yang jadikan dari keturunan keduanya rijalan katsira wa nisaa, banyak laki-laki dan banyak perempuan yang Allah ciptakan untuk hidup di bumi ini dengan sebaik-baiknya ciptaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian banyak bertanya, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, wal arham, dan sambunglah silaturahim di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Fa inna asdaqal hadithi kitaballahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi hadzal din bid'atun wa kullu bid'atin fi hadzal din dhalalatun wa kullu dhalalatin fi hadzal din finnar. Amma ba'd, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah lah yang menciptakan manusia itu. Mahal harga satu nyawa di muka bumi ini, saudara sekalian. Allah mengatakan dalam surah At-Tin di juz ke-20, di juz ke-30, kata Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, bentuknya, rupanya. Allah yang mengatakan, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang mengatakan dalam surah Al-A'la, surah yang sering dibaca oleh Nabi kita SAW, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah menyebut nama Allah yang maha tinggi, alladzi khalaq fasawwa, dia menciptakan dan dia yang menyempurnakan penciptaan.
Kembar sekalipun, saudara sekalian, Anda akan temukan perbedaan yang luar biasa di dalamnya. Kembar 3 sekalipun masih akan temukan perbedaannya. Betapa setiap penciptaan yang Allah berikan tidak akan ada duanya di muka bumi ini. Satu-satu, saudara sekalian. Tidak akan ada bentuk yang sama sampai kiamat. Tidak akan ada orang yang sama sampai kiamat. Makanya Allah mengatakan, man ahyaha, siapa yang membantu penghidupannya hambaku, siapa yang membantu penghidupannya, makanannya, minumannya, rezekinya, menolongnya dari kesulitan dan seterusnya, faqad ahyan nas, maka dia dikategorikan seperti orang yang menghidupkan manusia. Dan sebaliknya, siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seperti membunuh seluruh nyawa. Maka begitu berharga nyawa di sisi Allah, saudara sekalian. Mahal harganya karena Allah merasa Allah yang menciptakan kita semua. Allah lah yang kemudian memberikan sebaik-baik penciptaan itu. Maka Allah akan merasa tersinggung ketika ada makhluk dengan kezalimannya, dengan kepongahannya, dengan kesombongannya, sebagaimana yang kita lihat hari ini dan sudah kita saksikan puluhan tahun yang lalu dan terus berlanjut. Tapi inilah yang terlama dalam sebuah agresi sejarah manusia. Tadi malam rumah sakit Al-Shifa, saudara sekalian, terbunuh lagi. Total sudah 11.000 orang meninggal di Gaza sejak 7 Oktober, saudara. Sejak 7 Oktober. Salah seorang syekh kami bernama Profesor Syekh Alamin Al-Hajj Hafizahullah Ta'ala di Sudan pernah mengatakan, perihal Palestina, perihal negeri yang diberkahi, ini adalah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka akan Anda temukan ujian-ujian yang berat pada sebuah keberkahan. Allah yang menggaransi tempat ini berkah. Allah yang menjadikan dalam sejarah kaum Bani Israel adalah kaum yang paling banyak diutus Nabi ketika kaum ini diciptakan oleh Allah. Bani Israel dimulai dari Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub, Yakub memiliki anak Yusuf. Lalu seterusnya Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Musa, Harun, Zakaria, Yahya. Semua dari keturunan Ibrahim, dari Ishak. Asal mula mereka Palestina, saudara sekalian. Lalu Musa ke Mesir, Yusuf dilempar ke sumur lalu dibawa ke Mesir. Tapi Syam yang kemudian menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Mesir, Syam terdiri dari 4 negara hari ini. Yang paling luasnya Palestina. Lalu ada di sampingnya Lebanon. Di sebelahnya lagi ada Jordania. Di sebelahnya lagi ada Syria, Damaskus ibu kotanya. Ini yang kata Nabi SAW, karena dia tempat yang diberkahi, saudara sekalian. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali benteng terakhir umat Islam, Syam. S2, S3 saya jurusan ilmu hadis, bapak-bapak sekalian. Saya telah hadis ini. Saya pelajari satu persatu tentang kiamat. Subhanallah. Nabi jauh-jauh hari mengatakan tidak akan ada benteng terakhir umat Islam kecuali pertahanan itu ada pada Syam. Syria sudah pernah dan masih terus berperang. Syam yang lain, bagian yang lainnya, Palestina, yang sudah jadi ujian kita umat Islam. Ujian tentang akidah, ujian tentang keberpihakan. Di mana kita berpihak tentang negeri yang diberkahi Allah. Cukuplah bukti, subhanallah, ayat pertama dalam surah Al-Isra yang Allah katakan subhanalladzi asra. Kata Allah, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi. Kalaulah tidak ada Palestina sebagai tempat Nabi untuk mengimami para Nabi di sana sebelum menerima perintah sholat, maka tidak ada sholat hingga hari ini, saudara sekalian. Dengan apa kita mendapat petunjuk? Dengan apa kita ruku? Dengan apa kita sujud? Yang kata Allah subhanalladzi asra. Makanya setiap kunut, bahkan Imam di Masjidil Haram kalau kunut Allahumma harriril masjidal aqsa ila rihabil mu'minin. Mas Sudais mengatakan dalam doa kunutnya, bulan lalu ketika kami berumrah
Dia mengatakan Allahumma harriril masjid al-aqsa. Dan ini dipakai oleh seluruh ulama, seluruh ustaz di seluruh dunia. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa, kembalikan kepada yang punya ya Allah. Rihabil muslimin. Kita yang punya saudara sekalian. Kembalikan. Kita minta dikembalikan. Kalau Allah mau mengembalikan, kun fayakun. Bukankah Allah yang mengatakan dalam penghujung surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukankah kata Allah, innama amruhu, perkara bagi Allah itu idza arada syai'an, kalau Allah mau sesuatu terjadi di bumi, di langit, dimanapun, an yaqul, Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka terjadi.